Proses pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di portal SSCASN yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 6 September akan diperpanjang hingga 10 September 2024. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen mengatakan, penyesuaian jadwal pendaftaran ini bertujuan untuk mengakomodir para pelamar yang belum berhasil menyelesaikan tahapan pendaftaran di portal. Kendala teknis seperti pembelian dan pemanfaatan materai elektronik atau e-materai yang mengalami gangguan sehingga menghambat proses penyelesaian pendaftaran di portal menjadi faktor utama penyesuaian jadwal. Selain itu, optimalisasi pengisian formasi CPNS juga menjadi pertimbangan dilakukannya penyesuaian jadwal pendaftaran, di mana tahun ini tersedia alokasi 250.407 formasi bagi 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Pemerintah lewat Panselnas ingin memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat berkompetisi pada perhelatan CPNS tahun ini. Sementara itu, BUMN Perum Peruri akhirnya buka suara soal situs pembelian materai elektronik atau e-materai untuk CPNS yang error. Atas kondisi yang dimaksud, Peruri menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi. Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi mengatakan, laman tersebut error seiring tingginya pengakses. Ia menjelaskan website layanan e-materai mengalami lonjakan penggunaan yang mengakibatkan antrean cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan langkah pengetatan pembelian BBM subsidi akan segera diterapkan. Hal ini dilakukan dalam menjamin subsidi tepat sasaran. Luhut mengatakan proses sosialisasi sedang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rahmat Kaimudin. Setelah sosialisasi dilakukan, akan digelar rapat bersama Presiden Joko Widodo. Dalam rapat tersebut baru akan diputuskan menyangkut langkah pengetatan tersebut. Di sisi lain, Luhut memastikan BBM rendah sulfur akan diluncurkan pada Oktober 2024. Luhut mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon dengan beberapa cara, salah satunya dengan mengurangi kandungan sulfur di dalam BBM. Presiden Joko Widodo blak-blakan alasan masalah perubahan iklim tidak bisa diselesaikan apabila hanya mementingkan pendekatan ekonomi dan egosentris pribadi. Ia juga menegaskan betapa berbahayanya dan mendesaknya transisi energi. Presiden menyinggung banyak negara maju masih tidak berani investasi untuk ekonomi hijau di Indonesia dan negara maju lainnya. Bila hal ini terus terjadi, menurutnya dunia tidak bisa lepas dari dampak buruk perubahan iklim. Jokowi juga menyinggung potensi ekonomi hijau Indonesia pun tidak akan memberi dampak bila masih banyak pendanaan yang disusun negara maju tidak diberikan dengan skema yang meringankan negara berkembang. Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah iklim butuh pendekatan kolaboratif yang berperi kemanusiaan. Juga kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, Jokowi mengatakan menyelesaikan masalah iklim juga harus mengedepankan faktor kemanusiaan supaya tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Proyek Light Rail Transit atau LRT Bali resmi dibangun di kedalaman 30 meter. Groundbreaking proyek tersebut dilakukan di Sentral Parkir Kuta Bali. Direktur PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) Ari Askara menjelaskan, pembangunan stasiun pada fase 1 di Sentral Parkir Kuta dilakukan di atas lahan aset Pemprov Bali dan Pemkab Badung. Dengan begitu, pembelian lahan milik swasta atau perorangan untuk proyek tersebut dapat diminimalisasi. Adapun PT SBDJ telah menetapkan PT Indotex sebagai kontraktor utama bersama China Railway Construction Corporation atau CRCC. Perusahaan tersebut akan bekerja sama dengan kontraktor lokal PT Sinar Bali Bina Karya dalam pengerjaan konstruksi. Menurut Ari, Indotex mempunyai kemampuan teknis yang mumpuni untuk mengerjakan proyek LRT Bali. Sedangkan CRCC juga dipilih karena memang mempunyai reputasi sebagai kontraktor transportasi kereta global yang memiliki pengalaman membangun 200.000 km di lebih 100 negara.
Ari menjelaskan ada 10 bor raksasa, yakni Tunnel Boring Machine, yang akan didatangkan pada April 2025. Terhitung sejak September 2024 sampai waktu tersebut akan dilakukan pembangunan konstruksi koridor stasiun. Presiden China Xi Jinping menjanjikan utang baru untuk Afrika sebesar 51 miliar dolar Amerika Serikat. Utang baru tersebut untuk mencetak 30 proyek infrastruktur di seluruh benua yang kaya sumber daya itu dan berjanji menciptakan sedikitnya 1 juta lapangan pekerjaan. Dalam pidatonya di pertemuan puncak Forum Kerjasama China-Afrika, Xi Jinping berjanji kepada delegasi dari lebih dari 50 negara Afrika bahwa ekonomi China yang bernilai 19 triliun dolar Amerika Serikat akan meningkatkan perdagangan ke Afrika. Forum Kerjasama China-Afrika yang diadakan di Beijing tahun ini menetapkan agenda 3 tahun untuk hubungan antara ekonomi terbesar kedua di dunia dan benua dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Xi Jinping mengatakan China siap meluncurkan 30 proyek energi bersih di Afrika. China juga mendukung tujuan energi nuklir benua tersebut, membantu mengatasi defisit daya yang telah lama menghambat tujuan industrialisasi Afrika yang lebih luas. China juga siap melaksanakan 30 proyek konektivitas infrastruktur di Afrika dan membangun jaringan China-Afrika yang menampilkan hubungan darat-laut dan pembangunan terkoordinasi.